Hai, saat ini Anda sedang mendengarkan seri pengharapan hidup terbitan Our Daily Bread Ministries. Yuk kita simak. Harapan di usia senja. Ketika penglihatannya mulai memburuk, Bapak Chandra kehilangan semangat untuk hidup. Sebelumnya, kesehatannya hampir sempurna. Di usia 84 tahun, ia masih mampu mengurus dirinya sendiri. Namun sekarang, untuk mengambil makanan saja ia harus mengandalkan tetangganya. Ia sangat merindukan istrinya yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ia juga tidak dekat dengan putra-putrinya yang tinggal jauh dan tidak bisa sering berkunjung. Pertama kali dalam hidupnya, Bapak Chandra berpikir untuk bunuh diri. Ibu Yuli merasa tidak pernah bisa benar-benar pensiun. Ia dan suami sudah berumur 70-an. Tetapi mereka masih terus bekerja karena putri tunggal mereka mengalami gangguan mental dan tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak. Baik Ibu Yuli maupun suaminya mengidap penyakit yang diidap orang tua pada umumnya, seperti kencing manis dan tekanan darah tinggi. Ia bertanya-tanya, berapa lama lagi mereka masih bisa bertahan hidup? Siapa yang akan mengurus putri mereka setelah mereka meninggal dunia? Ibu Ruth harus menerima keadaan bahwa kini ia hidup seorang diri. Suaminya telah lama meninggal dan mereka tidak memiliki keturunan. Ia mencoba tetap aktif setelah pensiun, dengan bertemu teman-teman dan terlibat dalam kegiatan di lingkungannya. Namun sekarang, ia tidak lagi bersemangat untuk pergi keluar rumah setiap hari. Dan satu persatu temannya mulai berpulang. Ia semakin kehilangan semangat untuk menikmati hari demi hari. Bertambah tua benar-benar tidak menyenangkan, kata Ibu Ruth kepada teman-teman yang masih hidup. Apakah Anda merasakan hal yang sama tentang usia senja? Apakah Anda bergumul dengan penyakit kronis atau perasaan kesepian? Apakah Anda merasa tidak banyak lagi yang membuat Anda bersemangat untuk hidup? Sayangnya, usia senja adalah masa yang harus dihadapi oleh kita semua. Pepatah Tiongkok menyatakan tentang kenyataan yang pahit itu secara gamblang. Manusia menua dan mutiara menguning. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kondisi yang menurun. Salah satu hal yang paling sulit diterima di usia senja adalah menurunnya kondisi kesehatan jasmani. Sekuat atau sesehat apapun Anda, hampir pasti daya penglihatan dan pendengaran Anda akan berkurang, dan kekuatan Anda serta stamina Anda tidak lagi seperti dulu. Ancaman penyakit juga menjadi sumber keprihatinan. Ada penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi yang mengkhawatirkan. Ada juga penyakit yang lebih buruk, kanker, serangan jantung, atau stroke. Bahkan Anda mungkin memiliki teman-teman dekat yang menderita atau meninggal dunia karena penyakit-penyakit itu. Anda pun bertanya-tanya, apakah usia senja hanya berisi penderitaan demi penderitaan? Mungkin yang sama menyakitkannya dengan menurunnya kondisi jasmani adalah hilangnya kemandirian. Kelemahan dan penyakit membuat kita harus mengandalkan orang lain, bahkan untuk aktivitas sederhana sehari-hari, seperti ke kamar mandi, mengenakan pakaian, atau menyantap makanan. Semua itu terasa memalukan, bahkan membuat kita merasa terhina, karena kita diingatkan pada kenyataan bahwa kita tidak lagi sekuat, semampu, dan semandiri dulu. Seperti sejumlah rekan seusia Anda, mungkin juga Anda merasa ketinggalan zaman karena tidak bisa mengejar perubahan sosial dan teknologi yang begitu pesat di dunia yang tampaknya tidak lagi menghargai usia dan pengalaman seseorang. Anda mungkin merasa tidak lagi berguna atau diperlukan oleh masyarakat. Perasaan itu bisa memicu depresi karena Anda merasa tidak lagi mempunyai tujuan dalam hidup dan tidak ada lagi yang berharga untuk diperjuangkan. Di masa-masa seperti itu,
Tidak heran kita pun bertanya, apakah aku sudah tidak berguna lagi? Mungkin juga Anda sedang bergumul dengan perasaan kesepian karena kehilangan pasangan hidup atau terpisah dari anak-anak. Mungkin Anda merasa terasing di rumah sendiri atau terabaikan oleh keluarga Anda sendiri. Lalu Anda mulai bertanya-tanya, apakah mereka masih mengasihiku? Pernahkah Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam itu? Dan pernahkah Anda bertanya-tanya, adakah seseorang yang bisa memberikan jawaban? Seseorang yang benar-benar memahami perasaan Anda, yang bisa menolong Anda menghadapi penderitaan, yang meyakinkan Anda di tengah keraguan, dan yang memberi Anda alasan untuk terus menjalani hidup. Dalam situasi seperti itu, banyak orang berusaha mencari solusi mereka sendiri. Namun, mereka menemukan bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang benar-benar dapat memecahkan masalah penuaan. Tidak ada dokter atau obat yang dapat menghentikan merosotnya kondisi tubuh Anda. Tidak ada keluarga atau teman yang dapat dengan sempurna memenuhi kebutuhan Anda yang terdalam. Tidak ada aktivitas atau hobi yang sungguh-sungguh dapat mengisi kekosongan yang semakin dirasakan sebagian besar dari kita. Satu pribadi yang dapat menolong. Namun, bagaimana jika ada yang dapat menjawab pertanyaan Anda? Bagaimana jika ada yang tidak hanya memahami perasaan Anda, tetapi juga dapat menolong Anda menjalani usia senja? Dan bagaimana jika pribadi ini sedang menantikan Anda dengan tangan terbuka? Pertimbangkanlah pribadi tersebut, yakni Tuhan Allah, pencipta kita. Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus menciptakan setiap dari kita. Dia menjadikan kita menurut gambarnya. Jadi, Dia memahami sepenuhnya pikiran dan perasaan kita. Dia merancang dan membentuk setiap bagian dari tubuh kita. Jadi Dia tahu apa yang kita alami, jasmani, mental, emosional, psikologis, dan rohani. Dia tahu apa yang membuat kita tidak nyaman dan menderita, segala kekhawatiran dan ketakutan kita, segenap perasaan, kesepian, dan kekosongan yang kita alami. Yang terlebih penting dari itu semua, Yesus mengasihi setiap orang, berapapun usia kita. Setiap dari kita berharga baginya. Jika kita percaya kepadanya dan mengikutnya sebagai Tuhan kita, Dia menjanjikan bagi kita. Yang pertama, jaminan kehadirannya. Seorang anak pasti menghadapi tantangan-tantangan dalam masa pertumbuhannya, seperti belajar di sekolah dan belajar berteman. Ia juga tidak bisa mengelak dari perasaan sakit hati yang biasa dialami dalam hidup ini. Berbagai perubahan jasmani, mental, dan emosional. Kegagalan yang menyakitkan dan kekecewaan yang menyedihkan. Namun, orang tua si anak dapat menolongnya melalui berbagai pengalaman hidup tersebut. Mereka dapat mendampingi, menghibur, dan meyakinkannya dengan memberikan pemahaman bahwa si anak dapat mengandalkan pertolongan dan nasihat mereka setiap kali ia membutuhkannya. Ia sanggup menghadapi setiap tantangan dengan penuh keyakinan, karena ia tahu bahwa orang tuanya akan selalu hadir untuknya. Anda juga bisa menikmati kehadiran Allah itu. Dia berjanji untuk selalu menyertai setiap langkah Anda di sepanjang usia senja Anda. Anda akan menerima tuntunan, hikmat, dan pemahaman dari Allah untuk dapat menangani masalah yang ada. Sekaligus Anda dihibur dan didampinginya. Anda boleh datang kepadanya kapan saja, dan Dia senantiasa hadir, seperti orang tua yang penuh kasih, untuk mendengarkan, menyemangati, menghibur, dan menolong Anda. Dalam Alkitab, Allah berjanji kepada kita, "Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai putih rambutmu, aku akan menggendong kamu,
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Kedua, identitas dan rasa berharga. Pernahkah Anda melihat orang tua menunjukkan kasih sayang kepada anaknya? Setiap anak menjadi kesayangan orang tuanya hanya karena ia adalah keturunan mereka. Demikianlah Anda bagi Allah. Anda sangat berharga baginya, karena Dia sendiri yang telah menciptakan Anda. Allah tidak melihat kita seperti dunia melihat kita. Dia tidak melihat kita menurut usia, kemampuan, dan prestasi kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Itu karena ketika kita percaya kepadanya, Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Identitas kita yang baru tidak didasarkan pada perbuatan kita, prestasi kita, atau seberapa baik atau bergunanya diri kita. Sebaliknya, identitas kita sepenuhnya dilandaskan pada anugerah dan kasih Allah. Dia ingin memberi kita hak untuk menjadi anak-anaknya. Dan seperti orang tua yang sangat menghargai setiap anaknya, setiap dari kita juga sangat berharga di mata Allah. Hak istimewa menjadi anak-anak Allah itu selalu menjadi milik kita. Alkitab mengatakan, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ketiga, keberadaan yang berarti. Anda mungkin telah melihat bagaimana kelahiran seorang cucu dapat memberikan sukacita yang luar biasa dan memiliki arti yang sangat besar bagi kakek atau neneknya yang telah lanjut usia. Seakan mereka mendapatkan semangat baru untuk menjalani hidup. Hal yang sama juga terjadi ketika Anda mempercayai dan mengikut Allah. Hubungan baru Anda dengannya akan memberikan tujuan dan semangat yang besar bagi hidup Anda, seiring bertumbuhnya interaksi Anda dengan Yesus. Hidup Anda akan mempunyai arti yang baru. Anda mungkin juga menemukan peluang-peluang baru untuk membagikan hikmat dan pengalaman Anda ketika Anda bergabung dengan komunitas sesama pengikut Yesus. Alkitab memberikan banyak contoh bagaimana Allah sangat menghargai orang yang lanjut usia. Orang tua dihormati di tengah masyarakat, dan orang muda diajar untuk menghormati mereka dan menghargai nasihat serta hikmat mereka. Beberapa tokoh dalam Alkitab dipilih Allah untuk melakukan tugas-tugas penting pada saat mereka berusia 80 tahun atau lebih. Orang-orang lanjut usia mendapat tempat khusus dalam hati Tuhan. Alkitab menyebut tentang seseorang yang merasa begitu diberkati Allah sehingga ia tidak bisa berhenti bercerita tentang Allah kepada orang lain. Meskipun sudah tua, ia menyadari tujuan hidupnya dan berdoa kepada Allah. Sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Mazmur 71 ayat 18. Jika kita mengikut Allah, kita akan menjadi seperti dirinya, menemukan sasaran dan tujuan baru hidup sekaligus mengetahui bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkannya. Keempat, pengharapan hidup kekal. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bahkan mungkin khawatir tentang apa yang terjadi setelah kematian? Apakah kematian adalah akhir segala-galanya? Adakah kehidupan setelah kematian? Pertanyaan-pertanyaan itu sulit untuk dijawab, tetapi Yesus memiliki jawabannya. Dia menawarkan sesuatu yang menakjubkan, pengharapan akan hidup kekal. Mungkin Anda sulit memahaminya sekarang, tetapi itulah yang dijanjikan Allah Sang Pencipta, pemberi hidup yang sejati, jika kita percaya kepadanya. Setelah kita meninggalkan dunia ini, Allah akan membawa kita tinggal bersamanya untuk selamanya,
dan kita pun terbebas dari segala kelemahan kita sebagai manusia. Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal." Yohanes 5 ayat 24. Dengan pengharapan yang menakjubkan seperti itu, hidup dan segala tantangan yang Anda hadapi di usia senja akan terlihat sangat jauh berbeda. Meskipun kondisi jasmani dan mental Anda menurun, Anda akan memiliki sesuatu yang indah untuk digapai di masa mendatang. Layaknya medali emas yang diterima di akhir perlombaan yang panjang dan sulit. Saat ini, perjalanan hidup Anda mungkin terasa berat, tetapi Anda dapat mengarahkan pandangan pada sebuah kehidupan baru nan sempurna yang menanti Anda. Kenali Yesus lebih jauh. Usia senja mungkin menyulitkan. Kita akan terus bergumul dengan keterbatasan jasmani dan mental, juga dengan perasaan rentan, sedih, terabaikan, dan kesepian. Namun, Anda dapat menemukan makna dan pengharapan baru di dalam Yesus. Jika Anda mempercayainya, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak lagi harus menjalani hidup yang penuh tantangan ini seorang diri. Karena Yesus akan selalu menyertai setiap langkah perjalanan Anda. Bukan hanya dalam kehidupan sekarang ini, tetapi juga dalam kehidupan yang akan datang. Apakah Anda ingin lebih mengenal Yesus, mengetahui apa yang Dia berikan, dan bagaimana Anda dapat lebih mengenalnya? Terima kasih ya karena Anda sudah mendengarkan seri pengharapan hidup ini. Untuk mendapatkan materi-materi dengan judul-judul lainnya secara online, silakan kunjungi website santapanrohani.org/SPH. Tuhan memberkati.